Ya, jadi itu tinggal ada switch, mic-nya ada switch. Selamat malam, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah penutupan peti dan juga malam penghiburan, saya atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Bambang yang saya kenal dengan Pak Abing ke rumah Bapa di surga. Dalam malam penghiburan pada malam ini, firman Tuhan puji-pujian boleh menguatkan keluarga yang berduka, ya bagi istri dan anak-anak dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menyanyi pujian nomor 72, Sentosa dalam Yesus. Pujian nomor 72, Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus yang telah selamatkanku, oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Ku diserang mara bahaya, Yesus beri sentosa. Dalam ribaan Tuhan, ku dapat berhentian. Sentosa dalam Yesus yang telah selamatkanku, oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Bait kedua. Sentosa dalam Yesus, tidak ada khawatir.
pantai mulia, sentosa dalam Yesus yang telah selamatkanku. Oleh sebab cintanya, hatiku terteduh. Kita akan berdoa dan mohon dengan kasih Pendeta Cornelius bisa membimbing kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Dalam suasana duka ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami melalui firman-Mu, bahkan Engkau juga menguatkan kami secara khusus keluarga duka melalui lagu penghiburan dan nanti pemberitaan firman. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong agar kami juga boleh belajar melihat dari fakta kehidupan pada saat ini. Ya Tuhan, memang secara manusia kami yakin, baik keluarga, istri, anak-anak, tentu berduka atas kepergian kekasih mereka, Bapak Abing. Tapi tolonglah mereka untuk juga boleh melihat melalui mata iman akan janji Allah yang kekal, bahwa Bapak Abing saat ini sudah bersuka cita bersama dengan Bapak di surga. Karena itu biarlah Kau berkati kebaktian penghiburan dan penutupan peti ini, Kau pakai hamba-Mu, Pak Agung, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan biarlah sekali lagi kami semua dikuatkan oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Cornelius. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ke 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berkumpul di tempat ini melihat satu realita di dalam hidup, bahwa manusia dilahirkan, hidup di dalam dunia, dan suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, secara manusia, saya percaya ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, pasti ada duka, ada kesedihan, ada air mata. Bahkan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus juga sempat menangis ketika Dia mendapat kabar bahwa Lazarus, orang yang mengasihi Dia, orang yang dekat dengan Dia, meninggal dunia. Yesus menangis. Jadi saudara, menangis, bersedih, itulah manusiawi, sesuatu yang tidak dilarang. Sebagai orang Kristen, kadang-kadang ada yang mengatakan, oh, kita kalau jadi orang Kristen, kalau saudara, keluarga kita, orang tua kita meninggal, tidak usah menangis, itu dosa, itu salah. Ya, menangis, bersedih, tidak ada masalah. Dan saya percaya hari ini juga keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Abing, baik istri, anak-anak, keluarga, berduka, menangis, sedih. Itu sesuatu yang wajar.
Tetapi firman Tuhan ingatkan apa tadi? Jangan sampai kita ini seperti orang yang tidak punya pengharapan. Boleh sedih, boleh menangis, boleh kita berduka, tetapi jangan sampai seperti orang yang tidak punya pengharapan. Artinya apa? Kita terus bersedih berlarut-larut. Kalau istilahnya anak muda sekarang tidak bisa move on. Oh ya kita, waduh gimana ya, mengapa kok papa saya, mengapa kok suami saya meninggalkan, terus tiap hari, sehingga kita tidak bisa hidup dengan baik. Itu Tuhan tidak mau. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan kita punya pengharapan, yaitu apa? Bahwa kita yang mati di dalam Kristus, kita yang percaya pada Kristus, kita yang mati, kita punya satu tujuan yang jelas. Tujuan itu kemana? Yaitu ke dalam rumah Bapa di surga. Nah, saudara, itu adalah pengharapan yang luar biasa. Makanya mengapa Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sesuatu pernyataan yang sedikit aneh. Orang mati kok untung? Orang mati kan rugi kan? Kita tinggalkan dunia dengan segala kemewahannya, segala hal yang menarik. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus untung. Mengapa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan? Karena dia selama hidupnya percaya kepada Yesus. Paulus berani berkata bahwa mati bagiku adalah keuntungan karena selama hidupnya dia mengenal Kristus. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan dia melayani Kristus. Nah, saudara, mengapa Paulus katakan ketika hidupnya ada Kristus adalah mati adalah keuntungan? Ada dua keuntungan. Yang pertama, orang yang sudah meninggal terlepas daripada penderitaan, terlepas daripada sakit penyakit, terlepas daripada pergumulan hidup, terlepas dari air mata. Ini keuntungan yang pertama. Orang yang meninggal itu dikatakan untung. Karena apa? Dia tinggalkan semua duka, semua kehidupan yang penuh dengan pergumulan, air mata, sakit penyakit. Dan itu dialami oleh Pak Abing beberapa waktu belakangan ini. Ya, saya tiap waktu kontak dengan Dante, ya bagaimana kondisi papamu? Waduh, Pak, kondisinya drop, saya harus antar ke rumah sakit, jatuh dan sebagainya. Bahkan kemarin ya, aduh ini kondisinya memburuk Pak, begini. Ternyata ada masalah dengan jantung ya, lalu ada yang lain, ginjalnya dan sebagainya. Nah, saudara, tadi pagi saya juga telepon sama Dante, ini yang terbaik bagi papamu. Papamu sudah tidak menderita lagi. Ya, kasihan kalau papamu masih hidup ya harus mengalami seperti ini, kasihan. Tapi saat ini papamu sudah lepas daripada semua penderitaan, sakit penyakit, pergumulan hidup. Nah, saudara, itu keuntungan yang pertama. Kita tinggalkan dunia ini, kita lepas dari semua sakit penyakit, penderitaan, air mata, pergumulan dan macam-macam. Dan yang kedua, yang paling penting juga, mengapa Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus maka mati keuntungan? Keuntungan yang kedua apa? Kita punya pengharapan. Seperti yang dikatakan dalam surat 1 Tesalonika tadi, bahwa apa? Ketika kita meninggal di dalam Kristus, maka kita akan langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Jadi kita tidak mengembara kemana-mana, kita tidak bergentayangan kemana-mana. Karena seringkali kita dengar cerita-cerita ya, wah banyak orang itu matinya bergentayangan kemana-mana. Kita tidak. Kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita tinggalkan dunia ini, kita pergi kemana? Ke satu tempat, yaitu surga. Tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai, aku akan kembali, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini pengharapan yang luar biasa. Dan saya percaya, dan istri, anak-anak juga harus percaya, Abing, dia percaya Yesus, ada Yesus dalam hidupnya. Saat ini, orang yang sudah kasihi, Pak Abing sudah berada di rumah Bapa di surga. Tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Saudara, saya mengenal baik dengan Pak Abing ya, karena saya sebenarnya masih ada family ya. Kita sama-sama orang Senyu dan juga kita sama-sama marganya juga sama ya. Jadi
Itu dari papa-papa saya dengan saudara dulu dan Jensen dan Puren dan sebagainya itu masih ada Pak Habib ya. Saya cukup dekat dengan Pak Habib. Dan Pak Habib juga sangat mencintai Alete ya. Berapa kali ya Pak Kor juga ya. Kadang-kadang kita minta tolong ya, buatkan lemari mengangkat barang, mengangkut barang dengan pickupnya dan sebagainya. Pak Habib saya tahu orangnya tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja ya. Orangnya ringan tangan, juga membantu dan sebagainya. Dan itu adalah teladan yang baik yang saya ingat. Dan saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa Pak Abing adalah seorang yang sungguh-sungguh bukan hanya percaya Yesus, tapi sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Dan saya yakin, sebagaimana Paulus yakin bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menghibur bagi keluarga yang berduka, menguatkan, meyakini bahwa mati bagi Pak Bambang, Pak Abing adalah keuntungan. Karena dia sudah lepaskan dunia, segala penderitaan, sakit, penyakit, bahkan yang paling penting, saat ini Pak Abing sudah ada di dalam rumah Bapa di surga. Nah, bagi saudara yang hadir pada malam ini, yang masih belum punya Yesus, yang masih ragu, yang mungkin saudara belum percaya Yesus, ingat saudara, siapapun saudara, laki perempuan, kaya miskin, tua muda, kita pasti menghadapi kematian. Pertanyaannya, ketika saudara meninggalkan dunia ini, kemana saudara pergi? Kemana saudara pergi? Kalau saudara ingin pergi ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan orang yang kita kasih, maka terimalah Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena demikian maka kita ada pengharapan, karena kita punya Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, khususnya bagi keluarga yang berduka. Mari kita berdoa. Dari Arek bisa berdoa kita untuk firman Tuhan. Jemaat perkabungan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu dengan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kami semuanya, khususnya pada petang hari ini, di tengah-tengah suasana perkabungan, Engkau memberikan kepada kami firman yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman ini boleh menguatkan, firman ini boleh meneguhkan, dan firman ini boleh menjadi teladan dan juga tuntunan bagi keluarga yang berduka dan juga bagi kami semua, bahwa kami mempunyai pengharapan yang Kau sediakan, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin seluruh acara, khususnya acara penghiburan malam ini dan kegiatan acara-acara selanjutnya pada besok, pada pemakaman. Kiranya Tuhan tetap menyertai. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Arek. Saudara, seperti pengharapan kita, bahwa kita punya rumah di seberang sana, di dalam kerajaan surga. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih. Kita nyanyikan pujian nomor 33, di seberang sana. Ingat rumahku di seberang. Ingat rumahku di seberang. Nomor 33, Bapak Ibu. Rumah kita di seberang. Rumahku di seberang, terletak di tepi pantai terang. Kemuliaan terlumpar putih kesucian. Di seberang, ingat rumahku di seberang, di seberang, ingat rumahku di
berdiri, naikkan bait ketiga. Akan tiba di seberang di hari yang telah ditentukan, disambut sahabat dan Tuhan yang sedang menungguku datang. Di seberang, ingat rumahku di seberang, di seberang, di seberang, di seberang. Ingat rumahku di seberang. Untuk doa penutup dan doa berkat, Pendeta Amos Menarto bisa. Mari kita berdoa dan memohon berkat kepada Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini dengan suasana duka ini, kami bersyukur Engkau sudah memimpin acara pada saat ini, dan kami rindu supaya melalui pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus berkarya dengan kami, serta khusus menghiburkan keluarga yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami semua, secara khusus keluarga yang berduka, kami semua mengangkat hati kami kepadamu dan memohon berkat darimu. Kiranya kasih yang ajaib dari Bapa, anugerah sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, menyertai setiap saudara sekalian, khususnya keluarga yang sedang berduka. Berkat yang tak berkesudahan dari Allah Tritunggal itu menyertai setiap kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amos. Dengan demikian maka ibadah penutupan peti sekaligus ibadah penghiburan malam ini selesai. Selanjutnya mungkin ada wakil dari keluarga yang ingin menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang telah hadir pada malam hari ini. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Bapak Ibu saudara yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga bagi Bapak Ibu dan saudara yang menyaksikan secara live streaming, saya mengucapkan terima kasih. Mewakili keluarga juga saya mengucapkan terima kasih kepada STT Aletheia yang malam hari ini telah melayani, kepada Bapak Agung, Pak Yunus, ada Yusak dan Ferry yang malam hari melayani, juga yang telah hadir pada malam hari ini. Mewakili keluarga saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan dukungan baik secara doa ataupun secara dana ketika Papa sakit. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian, dan kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan bila ada perkataan atau tindakan atau apapun yang kurang berkenan ketika Papa masih ada, sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada pengumuman bisa disampaikan atau bisa saya sampaikan ya. Jadi besok ibadah pemberangkatan jam 10 pagi ya. Lalu nanti 10.30 akan diberangkatkan dari tempat ini ke pemakaman PGL ya di Lawang. Jadi Bapak Ibu yang Sentong di Lawangan ya.
Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan bisa mengantar ya untuk almarhum Bapak Abing ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman PGL Sentong Lawan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada petugas dari gotong royong untuk bisa melanjutkan acara selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan penyiraman atau penaburan minyak ya, yang dimulai oleh keluarga terlebih dahulu. Silakan istri, anak, kemudian adik, saudara-saudara ya, keluarga, kakak, adik dan sebagainya. Ya, jadi setelah keluarga silakan ya dengan jemaat ya dari SDT Aletia dan jemaat dari GKT Lawang bisa untuk kasih. Yang lainnya silakan bisa langsung. Ayo silakan keluarga, setelah itu dari hamba Tuhan, silakan dosen-dosen Aletia, lalu jemaat GKT Lawang, silakan. Ayo. Ayo. Iya. Jadi anggota DPR saya. Syukur enggak ya? Ini dia. Oh, iya. Kalau kejampi beri. Kita kejampi. Kocak punya belajar
ABG kan ya? Baru 2 jam. Iya. Sistem sama saya solusi. Dia tunggu. Masih ada? Atau dari gereja mungkin? Ayo majelis GKT, Bapak Tuhan GKT. Silakan yang mau foto sebelum peti jenazah ditutup ya. Sudah, nggak usah Pak. Dari Alethea. Ya kami Ya, ayo silakan kita Bapak Ibu Saudara. ayo foto. Ayo Pak. Dari Alethea suruh foto, ayo. Bu. Alethea dulu, Alethea dulu, Alethea dulu. Kamu yang anu ini ya. Nanti habis foto ganti video ya. Oh iya. Oh, Wali ya, Wali. Terus tadi Pak Arif. Oke. Oke. Ya, siap ya kamera. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Sudah ya. Ini videonya. Sudah. Ya, sudah. Oh. Kemudian yang lainnya silakan. GKT. Nadia mau selesai ya. Nadia ya, nanti Nadia tadi sama kamu ya. Oh, itu kan Steven sama Steven makin persis. Kalau Steven kecil, sangat kelihatan. Sifat kayak apa ya katanya bahasa tubuh kebiasaan. Tapi Nadia mau kamu makan. Yang sini agak maju gak apa-apa. Maju lagi. Itu singitan nih. Sembunyi. Sudah ini ya. Siap ya. 1, 2. Lama ya mantu. Sekali lagi ya. 1, 2. Sudah? Selanjutnya? Sudah, cukup ya? Balik ya. Betul saya. Selesai betul saya. Itu.